Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aat di Dimni Channel. Kali ini Pak Aat akan bahas materi tentang vektor ya, yaitu proyeksi skalar ortogonal ya, materi SMA kelas 10. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya. Oke, yang belum silakan like dan subscribe-nya ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kalian semua ya. Dan klik juga belnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran Pak berikutnya ya. Oke, materinya tentang proyeksi skalar ortogonal. Kita bahas hari ini 6 soal ya, contoh soalnya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman ya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, diketahui besar ini ya. Besar vektor A itu 6, besar vektor B itu 4. Dan sudut vektor A dan B itu 120 derajat. Ya. Proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B. Oke, jadi kalau seandainya vektor A, ya, vektor A pada B dengan sudut 120 derajat, ya, bisa kita gunakan dengan gini ya. Jadi kalau vektor langsung ya. Oke, oh ini panjang maksudnya ya, karena ini harga mutlaknya ya. Jadi vektor proyeksi ortogonal ya, proyeksi skala ortogonal kita singkat aja ya. Proyeksi ortogonal, proyeksi skalar ortogonal ya, vektor A pada B ya. Jadi vektor A, proyeksi ortogonal vektor A pada B, vektor A pada B. Oke, atau disingkat boleh deh. Apa disingkatnya ini proyeksi skalar ortogonal ya, PSO deh ya. Boleh PSO, proyeksi skalar ortogonal ya, vektor A pada B ya. Nah, bisa bedakan ya, vektor A pada vektor B. Nah, bisa ditulis dengan seperti ini ya. Berarti besar vektor A tinggal cos alfa. Saya gunakan ini. Oke, ini kita kurung aja ya. Nah, saya gunakan ini. Oke ya. Berarti langsung saja ya. Langsung saja berarti jadi berapa nih jadinya? Besar vektor A-nya, besar vektor A ya. Besar vektor A ya. Oke, besar vektor A-nya sama dengan 6. 6 ini harga mutlaknya nih. Harga mutlak boleh lah. 6 cos 120 ya. Kuadran 2 nih ya. Oke. Ini harga mutlak deh ya. Harga mutlak. Panjang nih, panjang proyeksi maksudnya ya. Harga mutlak. Karena berarti harga mutlak dari 6 cos 120 itu sama aja min cos 60 ya. Min cos 60. Oke, berarti sama dengan harga mutlak dari 6 cos 60 min setengah ya. Min setengah. Oke, karena harga mutlak jadi sama dengan 6 kali min setengah min 3 ya. Jadinya 3 ya. Oke, jadinya 3. Oke. Ini kita kali ini ya. Oke, 3. Pak, bagaimana seandainya proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A? Jadi kalau seandainya kalau ketemu ya, oke, kalau PSO ya sekalian ya, proyeksi skalar ortogonal vektor vektor B ya, vektor B pada A ya, pada A. Jadi kalau seperti ini ya, misalkan 60 ya. Kalau kita gambar seperti ini nih. Kalau kita gambar misalnya ada vektor B ya, vektor A nih, ini vektor A ya. Kemudian ini ada vektor B. Oke ya, jadi kalau ini proyeksi sini ya. Ortogonal itu artinya tegak lurus ya. Artinya tegak lurus, ortogonal itu ya. Jadi tegak lurus nih. Ya, tegak lurus ya. Ini namanya proyeksinya ya di sini ya. Nah, ini proyeksinya ya. Bisa juga vektor C deh ya. Boleh. Vektor C ini vektor C nih, boleh ya.
Misalnya ini vektor C, ya, proyeksinya ya. Nah, jadi vektor A, proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B. Nah, jadi ini di sini C-nya ya. Nah, bagaimana kalau sebenarnya seperti ini ya? Kalau seperti ini bisa juga digambarkannya oleh Mas dulu deh. Jadi kalau digambarkannya misalkan ada misalkan ya, vektor B-nya bagaimana kalau di sini nih, misalkan ya. Oke, atau gini, misalkan ini vektor B ya. Misal vektor begini deh. Ini ada perbedaan nih. Nah, misalnya ini vektor A, ini vektor B ya. Nah, bagaimana proyeksi vektor atau ya, atau ini B ya, ini A deh boleh. Ada A ya. Oke, ini vektor B, ini vektor A ya. Ini misalnya vektor A ini B. Nah, bagaimana proyeksi vektor B pada A? Ya udah berarti kita perpanjang aja ya. Kita perpanjang aja garisnya seperti ini. Vektor A-nya kita perpanjang ya. Kita ortogonalnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini tegak lurus. Tegak lurus. Nah, gini ya. Berarti ini vektor proyeksi vektor B pada A. Nah, ini ya. Ini vektor C-nya gitu ya. Vektor C-nya. Nah, gitu ya. Ini vektor B pada A ya. Bagaimana kalau proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A? Berarti bisa kita tulis juga seperti ini. Berarti sama dengan oke, sama dengan vektor B oke, tinggal cos alfa ya. Ini alfanya ya, cos alfa ya. Oke gitu ya. Alfa. Sudah alfanya ya, boleh ya. Silakan seperti ini. Oke, kita lingkarin deh. Oke, biar biar bedakan. Oke. Ya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika vektor A itu 3i plus J min 2K dan vektor B sama dengan 6i plus 2J plus 3K, maka proyeksi skala ortogonal vektor A pada B. Nah, kalau seperti ini bisa kita gunakan juga ya. Ada bedanya dikit ya. Ini proyeksi ortogonal, proyeksi skala ortogonal ya. Oke, proyeksi skala ortogonal, tapi bentuknya vektor A-nya ini ya. Vektor A-nya ini. Ini vektor A-nya, ini vektor B-nya ya. A pada B ya. Boleh juga kita tulis tadi proyeksi ya. Proyeksi skalar ortogonal vektor sebelum seperti ini ya. Vektor A pada B. Oke. Nah, kalau seperti ini bisa kita tulis kalau bentuknya hanya bentuk vektor ya, bukan besarnya ya. Berarti kita tulis perkalian A, vektor A kali vektor B dibagi vektor besar vektor B-nya ya. Nah, kita bisa bedakan ya. Jadi kalau tadi rumus tadi kan besar vektor A kali cos ya. Cosnya kita rubah bentuk ini ya. Jadi akhirnya ada yang dirotret bentuknya seperti ini. Oke, bisa kita gunakan ini. Oke ya. Oke, berarti langsung saja kita cari hasilnya. Berapa jadi sama dengan vektor A-nya kali ya. Kita kali. Kita kali jadi berapa nih? Kita kali sama dengan oke, 3 kali 6, 18. Kemudian 1 kali 2 ditambah 2. Kemudian min 2 kali plus 3, min 6. Min 6 dibagi besar vektor B-nya. Berarti akar berapa nih? 6 kuadrat, 36. 2 kuadrat ditambah 4. Kemudian 3 kuadrat tambah 9. Maka hasilnya 18 tambah 2, 20, 14 ya. 14 dibagi akar berapa nih? 39 ditambah 13, 49. Akar 49. Akar 49 sama dengan 7 ya. Berarti 14 dibagi 7 sama dengan 2. Oke.
I sama dengan 2. Pak, bagaimana kalau seandainya proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A gitu ya. Oke, sekalian ya. Jadi kalau proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A ya. Kalau ini A pada B, ya ini B pada A ya. Bisa tulis juga sama dengan di sini ya. Itu sama dengan berarti perkalian vektor A kali B dibagi dengan A, besar vektor A-nya. Oke, begitu ya. Oke. Sip. Nah, gitu ya. Ya, jadi kalau pada B ini menjadi dibagi dengan besar vektor B-nya, kalau pada A dibagi dengan besar vektor A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ya. Misal diketahui besar vektor A sama dengan 5 dan besar vektor apa nih? Oh ya, besar vektor B-nya 7 ya. Oh, ini salah nih. Oke, jika terus ulang nih. Enggak ada nih ya. Oke, salah ketik ini. Tipe nih ya. Oke, ini enggak ada nih. Oke, ini enggak ada ya. Ya. Besar vektor B-nya 7. Jika sudut vektor A dengan B itu alfa dan proyeksi skalar ortogonal vektor A dan B sama dengan 4, maka tangen A. Oke ya. Bisa gunakan tadi ya. Bisa gunakan tadi. Berarti apa tadi? Proyeksi skalar ortogonal ya. Vektor A vektor A pada B nih ya. Proyeksi A pada B nih ya. Pada B. Pada B. Itu sama dengan 4 katanya. Sama dengan 4. Nah, kita tahu bahwa vektor A pada B itu apa? Itu adalah besar vektor A cos alfa ya. Cos alfa sama dengan 4. Besar A-nya berapa nih? A-nya itu ini ya. Besar vektor A-nya 5 ya. Berarti 5 cos alfa sama dengan 4. Maka cos alfa sama dengan 4/5. Oke, kita buat segitiganya ya. Berarti kalau cos berarti ini apa? Berarti ini samping, ininya miring ya. Karena cos itu samping dibagi miring ya. Oke, kita buat segitiga apa namanya? Segitiga siku-sikunya kita buat deh ini ya. Oke, biar lurus nih. Segitiga siku-sikunya kita buat. Oke, ya, ya. Oke, siku-sikunya ini ya. Ya, berarti ini kalau seandainya ininya apa? Cos alfa ya, misalkan alfa di sini ya. Alfanya di sini. Maka sampingnya 4 ya. Berarti sampingnya 4, ini samping nempel dengan sudut ya. Kemudian miringnya 5. Oke, Pitagoras ya. Berarti 4, 5, ini 3 ya pasti ya. Dicari dengan Pitagoras ya, 3. Maka ditanya apa? Ditanyanya tangan. Ya, tangan itu apa? Jadi kalau tangan itu tan alfa. Tangan alfa itu depan dibagi samping. Desa ya, depan dibagi samping. Berarti berapa? Depannya itu ini ya, di depan dia, di sudut di depannya, di depan dia, di depan sudut, di 3 ya. Berarti sama dengan 3 per, jadi sama dengan depannya 3, sampingnya ini ya, samping bisa. Sampingnya nempel dengan sudut, berarti 4, 3/4. Oke, 3/4. Oh, 3/4 itu dibikin desimal jadi berapa? 0,75. Oke, 0,75 ini ya. Ya. Oke, langsung ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Diketahui vektor A-nya I min J plus K. Vektor B-nya I plus J plus 2K. Dan vektor C 3I min K.
panjang proyeksi B plus C pada A ya. Kita jumlah dulu ya. Berarti kita cari dulu B plus C-nya ya. B plus C, vektor B plus C-nya. Kita jumlahkan ya. Berarti vektor B plus C. Vektor B plus C-nya sama dengan berapa nih? Kita jumlahkan. Mana B ini ya? 1 tambah 3 ya. Berarti berapa nih? 1 tambah 3, 4 ya. Berarti 4I. Ini 1 tambah 0 ya. 1J ya. Berarti 1J, 2 dikurang 1. Plus K. 1K. Oke ya. Penjumlahannya. Pada vektor A. A-nya nih ya. Vektor A-nya ini. Oke, berarti ini sama ini ya. Vektor ini pada A ya. Oke, berarti panjang proyeksi skalar ya. Oke, panjang proyeksi ya. Vektor skalar ya. Ortogonal ya. Vektor apa tuh tadi? Vektor B plus C ya. B plus C pada vektor A. Pada vektor. Oke, berarti sama dengan apa? Berkalian aja langsung ya. Jadi sama dengan vektor B tambah C gitu ya. Dikali dengan A dibagi dengan vektor A ya. Nah gitu ya. Nah, pada A berarti dibagi dengan besar vektor A. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan, kita cari ya, kali ya. 1 kali 4, 4 ya. 4 ini dengan ini ya. Min 1 dikali plus 1. Ya, min 1 ya. Min 1, kemudian 1 dikali 1 plus 1. Oke, jadi dibagi dengan akar dari vektor A. Vektor A-nya 1 nih. 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat plus 1. Kemudian 1 kuadrat 1 ya. Oke, jadi sini 4 kurangi 1, 3 tambah 1, 4 ya. Jadi 4 per akar 3. 4 per akar 3 itu bentuk akar nggak boleh di bawah ya. Kita kali dengan dirinya ya. Akar 3 per akar 3 karena bentuk nggak ada ya. Oke, berarti sama dengan hasilnya berapa? 4 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. 4 akar 3, oke. Kita sederhanakan lagi menjadi berapa? 4 dibagi 3 itu berarti 1, sisa 1 per 3 akar 3. Oke, 1 seperti kali ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, oke, diketahui titik A 3, 2, 4 ya. 3 dimensi nih. B-nya 5, 2, 7, dan C 2, 0, 6. Panjang proyeksi vektor AB pada AC ya. Oke, kita cari dulu ya, vektor AB-nya. Vektor AB-nya kita cari vektor AB. Itu artinya B di titik B dikurangi A ya. Oke, berarti berapa nih? B-nya 5, 2, 7, mati aja ya. Dikurangi dengan A-nya 3, 2, 4. Oke, berarti berapa? 5 kurangi 3, 2, 0 ya. 7 kurangi 4, 3. Oke. Kemudian vektor apa? AC. Vektor AC-nya berarti titik C dikurangi titik A. Titik C-nya itu 2. 2, 0, 6 dikurangi dengan titik A-nya berapa? Di titik A-nya 3, 2, 4. Oke ya. Ya, berarti sama dengan berapa nih? 2 kurangi 3, min 1, 0 kurangi min 2, 6 kurangi 4, 2. Oke. Ya, sekarang panjang proyeksi vektor AB pada AC. Oke. Panjang proyeksi sini ya. Panjang proyeksi ya, ini mutlak ya. Panjang proyeksi vektor ya, sama ya, PSO ya. Diagonal pasti ya. Vektor, oke, vektor AB
pada AC. Oke, pada AC. Oke, langsung aja bisa ya. Jadi sama dengan berarti AB ya, AB ya. AB dikali AC sekalinya dibagi dengan besar vektor AC. Berarti kita kali ya, ini AB ya. 2 kali min 1 berapa nih? Sama dengan 2 kali min 1 min 2 ya. Min 2, 0 kali min 2 tambah 0 ya. Tambah 0 kali min 2, 0. 3 kali 2, 6. Oke, ditambah 6. Dibagi besar vektor AC. Sini ya. Min 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4. Jadi sama dengan min 2 tambah 0, min 2 jadi 4 ya. 4 per 1 tambah 9, akar 9. Akar 9, 3 ya. Jadi 4 per 3. 4 per 3 disederhanakan. Jadi campuran jadi 1, sisa 1 per 3. Oke. 1 per 3 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Misal vektor A itu 4i plus YZ. YZ, YZ. Dan B, vektor B, 2i plus 2j plus K. Jika panjang proyeksi vektor A pada B sama dengan 4, maka nilai oke ya. Berarti langsung ya. Berarti proyeksinya. Proyeksi skala ortogonal ya. Vektor A pada B ya. Pada B itu katanya besarnya sama dengan 4. Kita tahu bahwa proyeksi skala ortogonal vektor A pada B itu berarti A kali B, vektor A kali vektor B per besar B ya, besar vektor B. Itu sama dengan 4 katanya. Sama dengan 4. Oke, kita kali ya. 4 kali 2 berarti sama dengan berapa? 8. Oke, berarti ini Y kali 2 tambah 2Y. Tambah 2Y. 0 kali K, 0 ya. Tambah 0. K-nya nggak ada kan? Ya. Dibagi besar vektor B. Besar vektor B akar B mana? 2. 2 kuadrat 4 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 1. Sama dengan 4. Berarti 8 tambah 2Y dibagi 4 tambah 4, 8, 9. Akar 9, 3. Sama dengan 4. Oke, kita kali selang ya. Kita kali sana ya. Oke, berarti berapa jadinya? Sini deh. Oke, ke sini ya. Berarti sama dengan 8 ditambah 2Y. 2Y sama dengan 3 kali 4, 12. Maka 2Y sama dengan 12 kurangi 8 ya. Maka 2Y sama dengan 4. Y-nya berapa jadi? Y sama dengan 4 dibagi 2. Maka Y sama dengan 2 ya. Oke, sama dengan 2. Oke, demikian penjelasan Pak ya. 6 soal tentang proyeksi ya, kepanjang proyeksi skalar ortogonal ya. Oke, silakan dipahami ya. Mudah-mudahan kalau nggak paham diulang-ulang lagi ya. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.